Berdirinya dinasti Ayyubiyah. Berdirinya Daulah Ayyubiyah ini berawal dari masa berakhirnya kekhalifahan Daulah Fatimiyah. Daulah Ayyubiyah ini berlatar belakang Sunni. Daulah Ayyubiyah ini didirikan oleh Salahuddin Yusuf al-Ayyubi yang merupakan putra dari Najmuddin bin Ayyub. Kesultanan dinasti Ayyubiyah ini menggantikan Kesultanan Fatimiyah sebelumnya yang bermadzhab Syiah. Salahuddin Yusuf al-Ayyubi ini dipercaya sebagai kepala Gamisun di Ba'labak. Kehidupan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi ini penuh dengan perjuangan dan peperangan. Beliau bukan tipe pemimpin yang haus akan kekayaan dan kekuasaan, juga haus darah. Selanjutnya, Salahuddin Yusuf al-Ayyubi ini diangkat menjadi wazir gubernur oleh penguasa dinasti Fatimiyah yang kekuasaannya digulingkan oleh Dirgham. Salahuddin Yusuf al-Ayyubi ini berhasil mengalahkan Dirgham, dan Perdana Menteri Syawar akhirnya berhasil mengalahkan Dirgham dan berkuasa kembali pada tahun 560 Hijriah atau 1164 Masehi. Setelah peristiwa peperangan antara Salahuddin Yusuf al-Ayyubi dengan pasukan Syawar yang dibantu oleh Amauri yang berakhir dengan 10 perjanjian damai pada Agustus 1167 Masehi, yang kemudian pada tahun 1169 Masehi ini, pasukan salib yang dipimpin oleh Amauri melanggar perjanjian damai yang telah mereka buat dan menyerang Mesir untuk menguasainya. Selanjutnya, Khalifah Al-Adid mengangkat Salahuddin Yusuf al-Ayyubi ini untuk menduduki jabatan sebagai Perdana Menteri yang pada saat itu ia baru berusia 32 tahun dan mendapat gelar Al-Malik An-Nasir. Setelah khalifah terakhir dari dinasti Fatimiyah yaitu Khalifah Al-Adid meninggal dunia pada tahun 1171 Masehi, Salahuddin Yusuf al-Ayyubi ini berkuasa penuh dalam menjalankan peran keagamaan serta politik. Nah, sejak saat itu, dinasti Ayyubiyah mulai berkuasa hingga 75 tahun lamanya. Salahuddin Yusuf al-Ayyubi setelah menduduki jabatan sebagai sultan di daerah Mesir yang menimbulkan beberapa kesultanan, yaitu yang pertama Kesultanan Al-Ayyubiyah di Mesir, yang kedua Kesultanan Al-Ayyubiyah di Damaskus, yang ketiga Keamiran Al-Ayyubiyah di Aleppo, yang keempat Al-Ayyubiyah di Hama, dan yang selanjutnya yaitu Kesultanan Al-Ayyubiyah di Homs, yang keenam Kesultanan Al-Ayyubiyah di Mayafarikin, yang ketujuh Kesultanan Al-Ayyubiyah di Sinjar, yang ke-8 Kesultanan Al-Ayyubiyah Sin Kaifa, yang ke-9 Kesultanan Al-Ayyubiyah di Yaman, dan yang ke-10 Kemayiran Al-Ayyubiyah di Kerak. Yang pertama yaitu Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Salahuddin Yusuf al-Ayyubi pada umur 26 tahun sudah bergabung dengan pasukan pamannya yang bernama Asaduddin Shirkuh. Sejak saat itu, Salahuddin memproklamirkan dirinya sebagai Sultan Mesir dengan nama dinasti Ayyubiyah. Ia dianggap sebagai pembaharu di Mesir sebab dapat mengembalikan mazhab Sunni. Adapun usaha-usaha Salahuddin dalam membangun pemerintahannya, yang pertama, mendirikan madrasah-madrasah yang menganut madhab Syafi'i dan madhab Maliki. Yang kedua, mengganti kadi-kadi Syiah dengan kadi-kadi Sunni. Yang ketiga, mengganti pegawai pemerintahan yang melakukan korupsi. Yang keempat, memecat pegawai yang bersekongkol dengan penjahat dan perampok. Dalam menjalankan pemerintahan, banyak kendala yang dihadapi oleh Salahuddin Yusuf al-Ayyubi, baik dari dalam maupun dari luar istana. Hal ini terjadi sebab keirian dan kedengkian terhadap keberhasilan yang dicapai oleh Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Namun, semua pemberontakan itu dapat diselesaikan.
baik dengan jalan peperangan maupun dengan jalan damai. Di samping menghadapi pemberontakan dari kalangan sendiri, Salahuddin juga menghadapi ancaman dari tentara salib. Yang kedua ada Malik al-Adil Saifuddin I. Adapun prestasi yang diraih oleh Al-Malik al-Adil selama berkuasa, yaitu yang pertama, pada tahun 1168 hingga 1169 Masehi, beliau mengikuti Asaduddin Shirkuh, yaitu pamannya, melakukan ekspansi ke Mesir. Yang kedua, pada tahun 1174 Masehi, beliau menguasai Mesir atas nama Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Yang ketiga, pada tahun 1169 Masehi, beliau memadamkan pemberontakan orang-orang Kristen Koptik di wilayah Kif yang berada di Mesir. Yang keempat, pada tahun 1186 hingga 1195 Masehi, beliau kembali ke Mesir untuk memerangi tentara salib. Yang kelima, pada tahun 1192 hingga 1193 Masehi, beliau menjadi gubernur di wilayah utara Mesir. Yang keenam, pada tahun 1193 Masehi, beliau menghadapi pemberontakan Izzuddin di Mosul. Yang ketujuh, beliau menjadi gubernur di Syria. Dan yang kedelapan, beliau menjadi sultan di Damaskus. Selanjutnya yang ketiga, yaitu ada Al-Malik Al-Kamil Muhammad. Pada tahun 1219 Masehi, Al-Kamil hampir kehilangan tahta karena persekongkolan kaum Kristen Koptik. Ia mengungsi ke Yaman untuk menghadapi komplotan tersebut. Persekongkolan itu berhasil dipadamkan bersama saudaranya yang bernama Al-Mu'azzam yang menjabat sebagai gubernur Syria. Adapun peristiwa penting yang dialami oleh Al-Malik Al-Kamil antara lain, yang pertama, menjadi Sultan Dinasti Abbasiyah pada tahun 1218 Masehi, menggantikan ayahnya. Yang kedua, pada tahun 1219 Masehi, kota Dimyat jatuh ke orang Kristen. Yang ketiga, Al-Kamil telah beberapa kali menawarkan perdamaian dengan pasukan salib berupa perjanjian damai, tetapi dengan imbalan mengembalikan Yerusalem kepada pasukan salib. Yang keempat, membangun kembali tembok-tembok Yerusalem yang dirobohkan oleh Al-Mu'azzam. Yang kelima, mengembalikan salib asli yang dulu terpasang di kubah Baitul Maqdis kepada orang Kristen. Runtuhnya dinasti Ayyubiyah dimulai pada masa Sultan As-Salih. Pada masa itu, tentara dari kaum budak di Mesir dan kaum Mamluk memegang kendali pemerintah. Setelah As-Salih wafat pada tahun 1249, kaum Mamluk mengangkat istri As-Salih menjadi Sultan Hannah atau Ratu. Dialah peletak dasar dinasti Mamluk di Mesir, dengan kemudian berakhirlah kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Pada tahun 1260 Masehi, tentara Mongol hendak menyerbu Mesir. Komando tentara Islam dipegang oleh Qutuz, panglima perang Mamluk. Dalam pertempuran, Qutuz menang banyak dengan gemilang. Selanjutnya, Qutuz mengambil alih kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Sejak itu berakhirlah riwayat dinasti Ayyubiyah. Sip it down real smooth, you know. Smooth.